Pernahkah kita berpikir, seberapa pentingnya cara kita menyampaikan informasi tentang kesehatan? Bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal bagaimana informasi itu bisa menyelamatkan atau justru mencelakai. Etika dalam komunikasi kesehatan bukan sekedar aturan. Ia adalah kompas moral, penuntun saat kita harus berbicara atau justru diam untuk menjaga hak seseorang atas privasi, pilihan, dan martabatnya. Dalam dunia yang serba cepat ini, seorang pasien bisa jadi konten. Penyakit jadi bahan clickbait dan data medis entah sejak kapan berubah jadi angka yang dipertontonkan ke publik. Padahal, menyampaikan informasi kesehatan seharusnya dilakukan dengan jujur. Terbuka, iya, tapi juga adil dan penuh rasa hormat. Bukan sekadar demi views, apalagi sekedar rating belaka. Bagaimana rasanya jika nama kita disebut, penyakit kita diumumkan tanpa izin, tanpa penjelasan, hanya demi edukasi yang katanya penting? Penting iya, tapi apakah itu adil? Apakah itu manusiawi? Etika berbicara tentang keseimbangan antara hak untuk tahu dan hak untuk dilindungi. Antara menyuarakan kebenaran dan menjaga martabat orang yang menjadi bagian dari cerita itu. Komunikasi kesehatan bukan cuma menyampaikan pesan, tapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan di balik setiap kata. Karena dalam tiap informasi ada nyawa, ada rasa, ada manusia. Ada yang tak terlihat dalam komunikasi kesehatan, bukan hanya data, bukan hanya diagnosis, tapi nilai etika yang seharusnya menjadi fondasi. Kita bicara tentang kerahasiaan dan privasi pasien. Bukan semua hal harus diumbar. Nama, wajah, kisah hidup, bukan milik publik jika tanpa izin. Lalu, persetujuan yang sadar, pasien berhak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, pada hidupnya, bukan sekedar tanda tangan di kertas, tapi pemahaman, kejelasan, dan kesempatan untuk berkata tidak. Tapi apa jadinya jika yang disampaikan tidak akurat atau menyesatkan demi drama, demi viralitas? Kesempatan bukan main-main, nyawa bisa jadi taruhan. Dan ketika penyakit menjadi bahan olokan, ketika penderita dicap, diasingkan, dianggap aib, itu bukan edukasi. Itu stigmatisasi, itu diskriminasi. Bagaimana dengan mereka yang bicara karena dibayar, influencer yang mempromosikan produk kesehatan tanpa bukti, dokter yang menyalahkan obat karena sponsor? Itulah konflik kepentingan dan itu melukai kepercayaan publik. Dan jangan lupa, akses informasi tidak selalu merata. Apa gunanya kampanye kesehatan jika bahasa yang digunakan terlalu rumit? Jika tak semua orang bisa menjangkaunya, etika adalah pajangan keseimbangan antara kejujuran dan perlindungan, antara hak publik dan hak pribadi, antara niat baik dan cara yang benar. Komunikasi kesehatan bukan sekedar apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana, kepada siapa, dan untuk apa. Karena dalam setiap kata yang kita pilih, ada harga yang harus dibayar oleh mereka yang paling rentan. Sebelum internet menyala, sebelum notifikasi membanjiri layar, kita lebih dulu mengenal media konvensional, surat kabar, radio, televisi, poster di tembok rumah sakit, baliho di pinggir jalan. Media yang satu arah, tak ada tombol komentar, tak ada likes atau repost, hanya pesan yang diserap, dipercaya, atau diabaikan. Tapi bahkan dalam kesederhanaannya, komunikasi kesehatan di media konvensional tetap menyimpan tanggung jawab besar. Pertama, privasi. Jangan karena ingin menyentuh hati, kita malah membocorkan identitas, wajah pasien di televisi, nama lengkap penderita di koran. Apakah mereka setuju? Itu membawa kita ke poin kedua, informed consent. Persetujuan yang bukan sekedar formalitas. Pasien atau narasumber berhak tahu apa cerita mereka ditayangkan, apa resikonya, apa dampaknya. Dan yang paling sering terlupakan, vulnerable people. Orang yang rentan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang tidak punya kuasa untuk berkata tidak. Mereka bukan cerita, mereka manusia yang harus dilindungi. Media konvensional memang tak interaktif, tapi bukan berarti bebas dari etika. Karena begitu pesan itu tayang, dampaknya bisa luas, dalam, dan tak terhapuskan. Maka setiap berita, setiap cuplikan, setiap kalimat di layar harus ditulis dengan hati, disampaikan dengan tanggung jawab. Karena dalam komunikasi kesehatan, yang kita jaga bukan hanya informasi, tapi kepercayaan, dan itu tak bisa dibangun tanpa etika. Selamat datang di era digital. Semua bisa menjadi konten, semua bisa menjadi viral. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.
dalam satu klik, dunia bisa tahu apa yang terjadi. Dan itulah bahayanya. Karena dalam dunia yang real time dan interaktif, informasi kesehatan bisa menyelamatkan atau justru bisa melukai. Media digital memang hebat. Multimedia, fleksibel, cepat. Tapi jangan lupa, cepat bukan berarti asal. Menarik bukan berarti benar. Kita bicara soal privasi. Pasien yang sedang koma di foto, anak yang menangis di Instagram story, apakah mereka setuju wajahnya disebar? Disinilah pentingnya informed consent. Persetujuan yang sadar bukan hanya karena mereka ikut rekaman, lalu kita bebas mengunggah. Mereka berhak tahu untuk apa dan untuk siapa. Dan jangan lupa vulnerable people. Anak-anak, penyintas trauma, orang dengan gangguan jiwa. Mereka bukanlah tontonan. Mereka bukan bahan edukasi yang bisa dikemas dramatis demi engagement. Terkadang video kesehatan bisa menjadi inspiratif. Tapi kalau kita tidak hati-hati, yang kita sampaikan bisa saja mempermalukan. Bisa memperkuat stigma. Etika dalam media digital itu unik. Karena apa yang kamu unggah hari ini bisa berdampak untuk selamanya. Jadi, sebelum menekan unggah, tanyakan pada dirimu. Apakah ini adil? Apakah ini aman? Apakah ini menghormati? Kesehatan bukanlah tren. Dan kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi likes. Di era media sosial, informasi kesehatan bisa menyebar secepat kilat. Satu unggahan bisa mengedukasi ribuan orang. Tapi di balik niat baik, ada garis tipis yang sering kali tak terlihat antara edukasi dan etika. Seorang dokter anak bernama Dr. Maya aktif membagikan edukasi vaksinasi di Instagram dan TikTok. Ia punya tujuan mulia, meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya vaksin anak. Dalam salah satu unggahannya, Dr. Maya menampilkan video seorang anak yang sedang menangis saat divaksin. Wajahnya terjelas terlihat, namanya disebut. Katanya sudah dapat izin lisan dari orang tuanya. Video itu viral, komentar membanjir, ada yang memuji keberaniannya mengedukasi secara nyata. Tapi tak sedikit pula yang bertanya, apakah ini etis? Anak itu belum bisa memilih, belum bisa memberi persetujuan, ia hanya tahu satu hal, jarumnya sakit dan sekarang wajahnya tersebar. Privasi adalah hak, bukan pilihan. Bahkan ketika orang tuanya setuju, apakah itu cukup? Menurut prinsip komunikasi kesehatan dan etika kedokteran, izin lisan saja tak cukup. Apalagi menyangkut anak dalam kondisi rentan. Visualisasi pasien bisa dipertimbangkan dengan bijak. Bukan hanya soal niat, tapi juga tentang dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dr. Maya menyadari itu. Setelah viral, setelah ada yang merasa haknya dilanggar, setelah muncul kritik yang ia tidak duga. Dalam dunia yang bergerak cepat, refleksi sering datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tak sadar sama sekali. Kasus ini bukan tentang benar atau salah secara mutlak, tapi tentang pentingnya menimbang lebih dalam sebelum menekan tombol unggah. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang martabat, dan martabat tak boleh dikorbankan demi konten. Edukasi publik itu penting, tetapi etika harus selalu di depan. Terutama ketika kita bicara tentang anak-anak yang haknya harus lebih dulu dijaga, sebelum kita berbicara tentang angka. Di tengah derasnya arus informasi kesehatan, prinsip etika bukan sekedar teori. Ia adalah fondasi, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan atas martabat manusia. Tapi etika tak akan hidup tanpa literasi. Literasi digital, literasi kesehatan. Karena hanya dengan pemahaman yang tepat, kita bisa memilah mana yang fakta, mana yang menyesatkan. Disinformasi adalah penyakit baru, cepat menular, kadang lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Maka kita butuh strategi, verifikasi, edukasi, dan juga empati. Dan semua itu harus diterapkan di media konvensional maupun digital. Tak peduli medianya satu atau interaktif, etika harus tetap dijaga. Karena di balik setiap informasi, ada hak pasien yang harus dilindungi dan keadilan yang wajib diperjuangkan.